cerita tentang luar negeri kepada orang yang tak bisa keluar negeri itu kan menyakitkan. Iya kan? Jaga-jaga juga lah perasaan kawan. Sementara kawannya jangankan ke Jerman, ke Singapura pun tak masuk. Jadi Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, penghafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah. Sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul fadil, hadratul mukramin yang kita takdimi, guru kita semua, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad beserta seluruh jajaran tim sahabat Ustaz Abdul Somad yang kita takdimi, Ustaz Al-Nob beserta seluruh jajaran tim Yayasan Tabung Wakaf Umat dan pemrakarsa dari Masjid Nurul Azhar yang insya Allah nanti akan kita saksikan bersama-sama, yang kami takdimi para guru, para masyayikh, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat disebut satu persatu. Katakan semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada subuh yang penuh berkah ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang indah ini di Batu Tilang. Mudah-mudahan semua langkah kita menuju ke tempat ini, tiap tapaknya dihitung Allah sebagai pengukur dosa-dosa kita. Amin. Tiap langkahnya dihitung oleh Allah sebagai meninggikan derajat kita di sisinya. Amin. Tiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memudahkan jalan kita semua menuju ke surga. Amin ya Allah. Karena niat-niat kita semuanya, dan kita dihimpun oleh Allah di waktu yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan hidup kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan dan surga untuk kita. Tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketentraman ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang berat menjadi band pembuka dalam satu konser. Ya, karena yang ditunggu tentu adalah band utama. Ini yang menjadi hal yang
kaidahnya seharusnya idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau terdapat air, ditemukan air, maka tayamum itu batal, tidak berlaku. Tapi rupanya najis kita najis mughalladah. Jadi debu tetap berbudah gitu. Ini mudah-mudahan penampilan debu sebelum air ini tetap bermanfaat. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang agung ini, negeri yang indah ini, Indonesia yang kita cintai, sebagai amanah bagi kita semuanya. Dahulu berbagai alim dan ulama, da'i dari berbagai penjuru datang ke negeri ini untuk mensyiarkan dini Islam, untuk mengantarkan hidayah, untuk membawa risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ini menjadi hutang dakwah bagi kita. Bahkan sampai hari ini tentu masih banyak hal yang menjadi tantangan kita semua untuk ditunaikan dalam mengajak masyarakat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat kita mengapresiasi ikhtiar-ikhtiar yang dilaksanakan oleh YTWU dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk sampai jauh ke pelosok, pada hari ini ke Batu Tilam, pekan yang akan datang ke Bagan Beniau, juga kemudian ke suku Talang Mamak seperti yang sudah diinisiasi oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Samad. Ini merupakan satu teladan bagi kami bahwa perhatian kepada daerah-daerah yang pelosok, daerah-daerah yang terpencil di dalam dakwah ilallah merupakan salah satu pintu yang kita ketuk kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dakwah. Tentunya ini menjadi satu ikhtiar mengikuti apa yang telah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para a'immah, para alim, para ulama, para imam-imam yang luar biasa, termasuk yang hadir datang ke negeri kita dari berbagai sudut bumi untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pernah dengar dari penelitian-penelitian bagaimana Islam hadir ke Nusantara yang kita cintai ini sejak abad pertama Hijriyah. Dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara, kronik-kronik dinasti Tang dari Tiongkok sudah melaporkan pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, itu di pantai barat dan timur dari Sumatera sudah wujud adanya orang-orang yang disebut sebagai Tasi. Tasi ini diterjemahkan sebagai komunitas kaum muslimin yang tinggal secara independen. Mereka membentuk perkampungan-perkampungan terdiri dari berbagai fungsi. Jadi bukan cuma pedagang-pedagang yang datang, tapi dalam kampung-kampung ini sudah terdapat struktur. Ada imam yang memimpin sholat berjamaah, ada mualim yang mengajarkan agama Islam, dan juga ada komunitas pedagang yang menjalankan perniagaan di bawah perlindungan raja-raja yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Para Tashi ini dengan demikian tidak bisa dipandang sebagai orang yang hanya berdagang sebagai muslim, tapi mereka telah membawa syiar dinil Islam. Mereka serius untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk-penduduk yang ada di wilayah Nusantara. Sampai kemudian berabad-abad kemudian pasang surut, silih berganti,
dakwah terus menyebar sampai pada masa ada seorang yang namanya disebut di dalam begitu banyak naskah. Namanya adalah Ahmad Jamaluddin Al-Husain atau dikenal sebagai Syekh Jumatil Kubra, yang kemudian tercatat dalam berbagai naskah yang ditemukan, baik itu di Benggala, di wilayah Bangladesh sekarang, di Malaka, di Pasai, di Palembang, di Jawa, di banyak tempat, dari Cirebon, kemudian juga Gresik, kemudian di Tuban, tercatat juga dalam naskah-naskah yang ada di wilayah Makassar, kemudian di Lombok, kemudian di Bali, kemudian di Ternate, kemudian di Tidore. Tercatat pula beliau sampai berdakwah ke Mindanao, dan juga tercatat di Champa, wilayah yang terdapat di antara Vietnam dan Kamboja hari ini. Kemudian juga beliau tercatat di wilayah-wilayah yang jauh yang lainnya. Kiprah beliau sebagai seorang da'i mu'allim yang kemudian menjelajah ke berbagai negeri, mensyiarkan agama Allah ini, menjadi asas bagi dzurriyyahnya, cucu-cucunya nantinya untuk mensyiarkan dakwah secara masif di Kepulauan Nusantara. Ketika berada di Samarkand, Uzbekistan, beliau sempat menikah dan memiliki seorang putra namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi, yang Ibrahim As-Samarqandi yang dinisbatkan kepada negeri Samarkand ini kemudian menuju ke Champa. Ditugaskan oleh ayahnya berdakwah di Champa, menikah dengan putri Raja Champa, kemudian memiliki 3 orang putra, Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ali Murtada, dan Maulana Ishaq. Maulana Ahmad Rahmatullah kelak kita kenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Ali Murtada disebut dalam Babat Majapahit sebagai Ali Murtolo, Sayyid Ali Murtolo. Ini adalah mufti di ibu kota Majapahit. Dan putra ketiga Maulana Ishaq nantinya akan menikah dengan putri Raja Majapahit Timur yang berkedudukan atau Banyuwangi sekarang, menurunkan Sunan Giri atau Maulana Ainul Yaqin. Kiprah yang luar biasa dan kemudian disusun oleh para ulama yang lain. Misalnya dalam masa antara dakwah Maulana Ahmad Jumatil Kubra, Jamaluddin Al-Husain, dengan zaman Ahmad Rahmatullah, terdapat seorang ulama dari Azerbaijan namanya Maulana Malik Ibrahim, menuntut ilmu di Mesir, kemudian berlayar ke timur dan berdakwah di wilayah yang hari ini disebut sebagai Gresik, sehingga kenal banyak orang menyebutnya sebagai Sunan Gresik. Ini cikal bakal dari dakwah yang kemudian mengalami masifikasi luar biasa pada abad ke-15 Hijriyah di wilayah Nusantara. Tidak kita sebut hanya Jawa saja, karena nanti misalnya Sunan Giri akan memiliki murid-murid yang menyebar ke berbagai penjuru. Misalnya murid beliau yang berasal dari Minangkabau, Datuk Ritito, Datuk Ribandang, dan Datuk Ripatimang akan membuka dakwah di Sulawesi. Murid beliau Sultan Zainal Abidin Shah dari Ternate akan menyebarkan dakwah di wilayah Maluku sampai Nusa Tenggara. Murid beliau Pangeran Palembang, Pangeran Jambi mensyiarkan dakwah di Sumatera bagian selatan. Murid-murid beliau menyebar ke Pasai, Malaka, dan juga sampai ke Banjar, sampai ke daerah Bulungan, dan banyak lagi, ke Pasir, ke Penajam yang sekarang mau jadi ibu kota. Itu bagian dari syiar dakwahnya murid-murid Sunan Giri yang sangat luar biasa. Jadi ini menjadi hutang dakwah bagi kita semuanya untuk dituntaskan hari ini, mensyiarkan agama Allah di negeri kita tercinta, sambil sekaligus mungkin mempersiapkan generasi anak-anak kita nanti untuk mensyiarkan dakwah ke berbagai penjuru dunia juga. Karena di utara sana ada negeri-negeri
yang juga belum mengenal Allah dan Rasulnya, saya biasanya bicara kepada anak-anak saya, nak, Indonesia ini jatahnya apa? Kamu syiar dakwahnya nanti harus sampai menjauh yang menjadi hutang dakwah kita. Kalau sekarang abah ini hut-hut, walaupun keluar negeri itu hanya survei. Lapornya kepada Sulaiman, Sulaimannya kan. Dulu hut-hut melaporkan bahwa di negeri yang jauh dari negerinya Sulaiman, ada negeri yang begitu makmur sentosa, rakyatnya bersama ratunya yang memerintah seorang perempuan di sana, itu yasjuduna lisyamsi, bersujud menyembah kepada matahari. Maka saya juga mengatakan kepada anak-anak saya, nak, nun di utara sana ada negeri yang punya Dewi Matahari namanya Amaterasu. Omi kami namanya negeri Jepang, itu juga mereka belum banyak yang mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi tanggung jawab. Di seberang baratnya meskipun dia mengaku saudara tua, jadi karena di Guangzhou ada makom atau petilasan dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ustadz Felix kalau ngomong sama kita, jadi saya ini lebih tua, gitu ya, karena Islam itu sampai ke Tiongkok lebih duluan. Dia panggillah saya kakak pertama. Jadi sampai sekarang di negeri itu jumlah muslimnya belum signifikan, itu ya, sehingga dakwah itu juga harus dilanjutkan. Belum lagi ke berbagai negeri, nun di Eropa, nun di Amerika. Sekarang ini negeri-negeri Eropa terbelah dengan semangat menerima atau menolak para imigran muslim dari berbagai negeri. Padahal mereka harus disadarkan, imigran-imigran dari Timur Tengah, dari Afrika, dari berbagai negeri muslim yang masuk ke Eropa itu konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Selama berabad-abad mereka menjajah negeri-negeri muslim, mengangkut kekayaannya ke Eropa, mengangkut berbagai sumber dayanya ke Eropa, dari hasil-hasil pertaniannya, pertambangannya, dan berbagai harta yang sangat banyak diangkut ke Eropa. Kalau sekarang negeri-negeri yang dilanda konflik, negeri-negeri yang kemudian mengalami berbagai krisis, kemudian masyarakat yang mengalir ke Eropa itu hanya soal waktu. Bagaimana kemudian mereka harus membayar. Jadi arus manusia itu kan mengikuti kemana daya topang penghidupan itu bergerak. Harta-hartanya dulu sudah mengalir ke Eropa. Maka ya sekarang manusianya juga mengalir ke Eropa. Itu konsekuensi logis karena mereka dulu menjajah. Maka sekarang imigrasi dari berbagai negara di Afrika, di Timur Tengah, di Asia, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu mengalir ke sana. Dan ini menjadi satu proyeksi demografi yang tidak terelakkan. Kita sudah sering menyampaikan, mungkin tidak sampai 30 tahun dari sekarang, warga Inggris itu semakin sedikit yang berbahasa seperti bahasanya Benedict Cumberbatch, British English, logatnya yang susah ditirukan itu, yang Harry Potter has drinking water, gitu. Karena akan semakin banyak warga Inggris itu nanti yang bahasa Inggrisnya itu kayak Dr. Zakir Naik. Hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25. Gitu. Itu jelas dalam waktu yang tidak lama akan berubah seperti itu. Wali kota Sadiq Khan saja sudah dari Pakistan menguasai London, gitu ya. Menteri besar di Skotlandia juga orang Pakistan. Kemarin sempat, meskipun tidak lama, Perdana Menteri Inggris orang India. Itu konsekuensi. Sebagaimana orang Prancis 30 tahun yang akan datang akan semakin sedikit yang seperti Emmanuel Macron. Akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema. Sebagaimana orang Jerman akan semakin sedikit yang seperti Olaf Scholz, kanselirnya yang sekarang. Akan lebih banyak yang seperti Mesut Ozil.
Rusia diperkirakan dalam 20 tahun lagi itu penduduk muslimnya sudah 50%. Jadi demografi ini pasti akan berubah. Kalau dulu Islam datang ke Eropa dengan membawa pedang, sekarang kaum muslimin ini datang ke Eropa dengan membawa angka kelahiran. Jadi tingkat kelahiran penduduk yang mengaku asli Eropa, yang ras-ras Nordik, itu semakin rendah. Tingkat kelahiran penduduk birth rate di Inggris yang penduduk Anglo-Saxon gitu ya, itu cuma tinggal 1,3. Artinya hanya ada 13 anak di setiap 10 keluarga. Di Spanyol juga 1,3. Di Jerman 1,2. Di Prancis 1,3. Jadi di ras-ras Eropa ini angka kelahirannya semakin turun. Semakin sedikit orang yang mau menikah, satu. Lebih baik kumpul kebo, karena menikah itu konsekuensi hukumnya banyak. Harta yang harus dibagi, pendapatan yang harus ini, itu, macam-macam. Kumpul kebo bisa untuk dibikin ternak gitu ya. Kumpul kebo. Kemudian yang kedua, ideologinya child free. Mereka banyak yang meskipun menikah tidak pengen punya anak. Karena anak itu dianggap beban dan merepotkan. Dan itu juga terjadi di Jepang misalnya. Karena mereka merasa anak ini sudah dibesarkan susah-susah. Ternyata besoknya kalau sudah gede, ngirim orang tuanya ke panti asuhan. Maka banyak yang memilih untuk lebih memelihara anjing. Karena anjing itu dianggap lebih setia daripada anak. Makanya ada cerita tentang anjing namanya Hachiko. Gitu. Di Eropa pun begitu. Sudah tambah itu, plus ada yang suka dan pengen menikah, tapi menikahnya sesama jenis. Yang itu tentu tidak menghasilkan anak. Inilah yang insya Allah membuktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadis salihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Anbiya bahwasanya sungguh benar-benar telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sebab ada juga di dalam Al-Quran yang tertulis di Lauhil Mahfuz ini bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Persoalannya memang tingkat kesolehan dari kaum imigran muslim ini juga tidak bisa dijamin kalau tidak ada dakwah. Sehingga kita mengatakan kepada anak-anak kita, hatta Eropa membutuhkan dakwah. Hatta Amerika membutuhkan dakwah. Hatta berbagai negeri membutuhkan dakwah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau membukakan hidayah begitu luar biasa. Gaza mempersembahkan puluhan ribu syuhada dalam 9 bulan terakhir. Tetapi juga sedemikian pula berbondong-bondong orang terbuka matanya tentang hakikat dari penjajahan Zionis dan juga hakikat dari dinil Islam, bahkan yang kemudian membuat begitu banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat di barat maupun di timur, di Eropa, di Amerika, bahkan juga di negeri seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Ini menjadi satu renungan bagi kita. Allah pasti akan menjayakan agamanya. Sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Allah sudah berjanji, dialah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama kebenaran, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan, untuk Allah zahirkan, untuk Allah dominankan, untuk Allah unggulkan. Ana dini kulli, di atas semua din,
walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Ini adalah satu janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha memenuhi janji, dan Dia Maha kuasa dan Maha mampu untuk mewujudkan janji itu. Hanya saja kita sebagai orang-orang mukmin ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung, bersaham, berkontribusi di dalam memenangkan agamanya itu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Di mana Dia setelah ayat yang tadi di dalam surat As-Saff, Dia Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu perniagaannya adalah untuk dibebaskan dari azab yang pedih, untuk dibebaskan dari azab yang menyakitkan. Allah menawarkan kalian beriman kepada Allah dan kalian berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya, mempersembahkannya di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa yang kita miliki untuk membawa manusia ke jalan Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa lebih baiknya? Karena Allah itu kalau berniaga, maka Dia sangat maha pemurah, sangat maha dermawan. Karena semula kita hanya ditawari dibebaskan dari azab yang pedih, ternyata Allah lalu mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Kalau kalian memenuhi akad jual beli dengan Allah ini, yang mana Allah menawarkan kalian dibebaskan dari azab pedih, kalian membayar dengan iman dan jihad, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang besar, yaitu mengampuni semua dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan tidak cukup sampai di situ, kalian diberikan masakin thayyibah, tempat tinggal yang sangat indah, tempat bernaung, tempat untuk kemudian menikmati segala nikmat yang ada di dalam surga itu, yang sangat-sangat baik, sangat-sangat indah. Dan inilah fawzul adzim, keberuntungan yang besar dari Allah. Dan ternyata Allah Maha tahu, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian suka. Apa yang kalian suka? Yang kalian suka selain perniagaan ditambah keuntungannya, maka kalian pasti suka untuk mendapatkan door prize. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian suka, door prize-nya itu adalah nasrum minallahi wa fathu qarib. Bahkan di dalam kalian berjuang itu, kalian akan mendapatkan hadiah langsung dari Allah berupa pertolongan dan kemenangan yang dekat. Pertolongannya dari Allah, kemenangannya pun didekatkan oleh Allah kepada kita. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, semula menawarkan perniagaan untuk kita, perniagaan untuk membebaskan dari azab pedih, kita balas, kita bayar dengan iman dan jihad. Ternyata sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita keberuntungan yang besar berupa diampuninya dosa, diberikannya surga, diberikan rumah yang indah di surga, dan bahkan juga diberikan door prize, hadiah langsung saat berjuang di dunia berupa datangnya pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Mudah-mudahan perjalanan kita ke Batu Tilam, syiar kita di dalam ikut serta ikhtiar dari tabung wakaf umat
membangun masjid Nurul Azhar di Batu Tilam ini dihitung oleh Allah sebagai bagian dari perniagaan dengannya yang mendapatkan pembebasan dari adab yang pedih, keberuntungan yang besar, dan hadiah langsung seperti janjinya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad terus-menerus istiqamah di dalam jalan perjuangan ini di bidang apapun yang kita bisa. Jangan mengira yang namanya dakwah itu cuma ceramah. Jangan mengira yang namanya dakwah cuma pengajian, taklim, sampai tablik. Tapi semua yang terlibat di dalam dakwah itu adalah dakwah. Baik, bahkan bayangkan di tempat seperti Batu Tilam ada musola senyaman ini. Yang menyediakannya tentu adalah dakwah. Yang membukakan jalan sampai Nurul Azhar bisa berdiri di Batu Tilam tentu juga bagian dari saham dakwahnya. Yang kemarin bersusah payah membawakan mimbar, ya, membawakan meja, yang menyiapkan mobil-mobilnya dari Atos, Agung Toyota Offroad Santuy, ya. Offroad kok Santuy ini agak unik memang begitu. Kemudian juga semua yang berandil ini insya Allah bagian dari dakwah, sebagaimana Hudhud disebut di dalam Al-Quran karena dakwah, karena dia mensurvei tempat yang seharusnya didatangi oleh risalah, didatangi oleh Nabi, yakni Sulaiman alaihissalam didakwai. Itu ceritanya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, itu diabadikan kata-katanya karena dia punya kepedulian untuk menyelamatkan sesama semut dalam kehidupan dunia. Kalau semut menyelamatkan semut saja, itu kata-katanya layak diabadikan oleh Al-Quran, apalagi manusia menyelamatkan sesama manusia, bukan hanya urusan dunia, tetapi menyelamatkan akhiratnya dengan dakwah, maka dia lebih layak lagi untuk diabadikan kata-katanya oleh Al-Quran. Dan sebagaimana pula kita membersamai Tuan Guru, kita membersamai guru-guru kita, para ulama kita dalam syiar dakwah ini, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala bersama mereka, sebagaimana bahkan di dalam Al-Quran anjingnya Ashabul Kahfi disebut berulang-ulang. Inilah kenapa tadi disebut di awal kita najisnya mubalaghah begitu. Nah, barangkali ini level-level kita menjadi anjingnya Ashabul Kahfi. Menjadi anjingnya Ashabul Kahfi itu disebut ya dengan begitu nyata. Sampai-sampai dialah yang paling jelas. Karena kalau Ashabul Kahfinya itu ada yang menyebut salah satu rabi'uhum kalbuhum. Mereka 3, yang keempat anjingnya. Mereka 5, yang ke-6 anjingnya. Mereka 7 dan yang ke-8 anjingnya. Dari situ yang jelas itu cuma anjingnya. Masya Allah. Dan aksinya si anjing ini direkam. Bapak-bapak pernah selonjoran lalu masuk headline berita? Ustaz Arnaf selonjor di Batu Tilam. Lalu fotonya menghiasi semua halaman awal Quran gitu ya. Dan diberitakan besar-besaran? Tidak. Tetapi wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit. Masya Allah. Si anjing ini menjulurkan kakinya berjaga di depan pintu gua. Adegan itu bukan cuma diliput Quran, tapi diliput Quran. Kalau diliput Quran, beritanya sehari. Kalau diliput Quran, sampai akhir zaman. Menjadi satu adegan yang terekam dalam Al-Quran. Karena adegan ini adalah adegan membersami al-haq dan ahlul haq. Membersamai kebenaran dan ahli kebenaran. Membersamai orang-orang yang beriman, yang mendakwahkan agama Allah. Maka tercatatlah anjing itu abadi dalam Quran, abadi sosoknya. Ya, kita ini kalau nyebut anjing kan jadi dikira mengumpat. Kecuali kalau membaca surat Al-Kahfi dan di situ menghayati kisah tentang anjing. Sampai 4 kali kita nyebut itu. Anjing, 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 anjing. Dan itu Masya Allah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini baru tahap awal dari penyucian, karena kalau sudah debu harus dibasuh dengan air. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan.
kita dengarkan tausiah band utama yaitu Tuan Guru Ustaz Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah, biqalbin salim, dengan hati yang salim. Setelah itu di ujung-ujung barulah kita ketemu ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi urutannya kenapa Ustaz Salim duluan? Memang begitu dalam Al-Quran. Perlu saya luruskan, tidak ada band pembuka, tak ada band kedua, karena memang di musola tak boleh main band. Jangan sampai nanti begitu ini di-upload, di komen orang di bawah, musik haram. Jadi Masya Allah, jati bukan sembarang jati, disulam dengan batu manikam. Ini bukan sembarang gerombongan ke Jati, tapi ini yang sudah sampai ke Batu Tilam. Masya Allah, tabarakallah, senang hati kita bisa berkumpul bersama, yang membawa kita sampai kemanapun juga bukan sembarangan. Ini namanya Atos. Capek sudah mencari pantun Atos nih, payah. Kalau Tuhan membuka kios ditutup di waktu malam. Ini bukan sembarang Atos yang sudah sampai ke Batu Tilam. Nah, gitu juga. Alhamdulillah di tengah kesibukannya Bapak anggota DPR RI Komisi 11 sampai juga bersama dengan kita pada kesempatan hari ini. Yang sebetulnya saya di atas ini pun ini udah menyalahi kode etik, karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Mestinya Abdul Wahid dulu baru Abdul Somad. Tapi hari ini beliau menjadi rakyat biasa, Bapak Abdul Wahid. Jahit bukan sembarang menjahit. Kalau menjahit ditegakkan pula batang janur. Ini bukan sembarang Pak Wahid. Pak Wahid mau jadi gubernur. Ada yang tidak saya pantunkan, itu bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu, cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Salim bercerita bagaimana Islamnya Eropa, bagaimana Jerman, bagaimana Prancis, bagaimana Inggris. Sementara kita masih juga lagi Batu Tilam, Bagat Benio, dan Talak Mama. Cerita tentang luar negeri kepada orang yang tak bisa keluar negeri itu kan menyakitkan. Iya kan? Jaga-jaga juga lah perasaan kawan. Sementara kawannya jangankan ke Jerman, Singapura pun tak masuk. Jadi itulah udah lamanya kita berjalan. Ke Batu Tilam ini udah 2 kali nih sudah. Belum lagi ke Gunung Merapi Merbabu, kita sudah bersama. Tapi rupanya betul kata Nabi, puncak iman itu adalah la yuhibbu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, macam diri sendiri. Bisa kita merasakan perasaan orang lain. Inilah yang paling penting nih Ustaz Saleh. Malam tadi kami bercerita panjang lebar sampai jam 11. Saya pun tak ingat jam berapa tidur, karena saya duduk akhirnya tertidur sendiri. Masya Allah, luar biasa. Rupanya dengan bertemu, berjumpa, berkawan, banyak hal-hal yang kita bisa share, berbagi. Ini kan Pekanbaru panas, kota panas nomor 2 se-Indonesia setelah Bima. Jadi kebetulan ada kawan kita, sahabat kita, abang kami, pindah tugas ke Pekanbaru. Karena kepanasan ini kan berkipas saja. Jadi kipasnya asal dibeli rusak. Tadi malam diajarkan Ustaz Salim, gimana supaya kipas ini jangan rusak. Kata Ustaz Salim, kipas itu diletak gini, kepala kita digoyangkan. Alhamdulillah, ya, Pak Idris sudah belajar itu, langsung bersanad ke Ustaz Salim. Alhamdulillah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang Yahudi namanya
Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, saya baca di majalah waktu masih kuliah di Maroko, tak sampai 50 tahun lagi. Tapi kata Ustaz Salim tadi 30 tahun lagi, karena 50 tahun lagi waktu itu zaman saya kuliah 2004. Sekarang 2024, 50 potong 20, 30 tahun. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada ikhtilaf antara kami berdua. Jadi kata Bernard Lewis, yang menyebabkan Eropa itu nanti Islam 3. Yang pertama, demografi pertumbuhan penduduk yang semakin kuat. Orang Jerman itu sudah lebih 2 juta. Itu wajahnya wajah-wajah Turki yang menjadi imigran ke Jerman. Sedangkan Tunisia, Aljazair, Maroko itu mengisi Perancis dan Portugis. India, Pakistan, Bangladesh itu mengisi Inggris. Ini tumbuh terus. Kenapa orang Islam ini pertumbuhan demografi penduduknya banyak? Karena Nabi mengatakan, tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur supaya kamu punya anak. Ini mukatsirun bikumul umam. Aku bangga kalau kamu nanti umat yang paling banyak. Itu mengapa mereka tak mau punya anak. Sampai di Jerman itu siapa yang mau punya anak disekolahkan sampai S3 gratis, hidup subsidi. Sedangkan di tempat kita malah BKKBN mengatakan cukup 2 saja. Sedangkan dalam Islam diajarkan sebanyak-banyaknya. Faqihu wa tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut cukup 1 saja. Jadi yang berbini 1 itu memang yang takut saja. Kalau salah tolong luruskan diri Ustaz. Jadi Islam ini menyuruh banyak. Kenapa sekarang orang Islam ini anaknya tak banyak? Jadi saya lama berpikir, makanannya bergizi, hidupnya modern, kamu tak banyak. Saya menemukan jawabannya waktu dibawa Ustaz Salim naik ke atas Merapi Berbab sampai ke atas puncak. Saya tengok di situ banyak anak-anak kecil. Saya tanya Ustaz Salim, kenapa di sini banyak anak kecil? Di sini nggak ada TV, Ustaz, nggak ada hiburan. Jadi orang tua selalu malam mati lampu. Sedangkan kita ini habis waktu, habis karena WhatsApp, habis karena gini, habis nonton TV, habis sinetron, drama Korea. Itu jadi habis waktu. Sampai mana tadi? Hilang. Yang pertama karena pertumbuhan penduduk. Yang kedua, mereka akan mati sendiri disebabkan oleh virus HIV, AIDS, dan LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Jadi itu cara Allah SWT. Jadi Islamnya Eropa itu tidak dengan pedang, tidak dengan Hiroshima, Nagasaki dipukul bom atom, tidak dengan senjata pembunuh massal, mati dengan sendirinya. Dan ada satu yang belum terwujud dari 3 pesan Nabi SAW. Waktu batu cangkol yang memukul, menggali parit perang Khandaq itu bersentuh, keluar cahaya pertama. Kata Nabi, kulihat tadi Yaman. Dan Yaman sudah menjadi Islam. Yang sebelumnya sangat membenci Islam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dari Yaman, mau menyerang Makkah. Yaman itu menjadi Islam. Yang kedua adalah Syam. Memancar percikan kedua, kulihat Syam. Syam itulah dulu pusat agama, pusat peradaban Romawi. Cabang Romawi. Yang rajanya waktu itu Heraklius. Lau sadaqta ma qulta la yamliku mawdi'a qadamayya hadha, kata Herakl. Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, dialog dia dengan Abu Sufyan, siapa Muhammad, dari mana dia datang, bagaimana keluarganya. Kalau betul yang kau katakan Abu Sufyan, maka Muhammad itu nanti akan menguasai tempat tegak aku berdiri ini. Tempat dia berdiri itu, itulah dia kota Damaskus yang sekarang ibu kota Suriah. Yaman sudah Islam, Suriah sudah, ada satu yang belum. Kata Nabi, kamu akan menguasai Rum. Ulama-ulama dulu mengatakan Rum itu adalah Konstantinopel. Rupanya yang dimaksud dengan Rum itu adalah Eropa. Yang dijanjikan oleh Ustadz Salim 30 tahun lagi. Mudah-mudahan yang azan di Menara Eiffel itu adalah anak-anak kita. Diawali dari azan batu tilam tadi. Bayangkan itu.
Makanya kalau kita mundur lagi pulang ke belakang, jadi Ustaz Salim subuh ini menjelang matahari terbit diajaknya kita nostalgia dari mulai Majapahit sampai ke Eropa. Kalau mundur pula lagi kita ke belakang, kenapa Majapahit itu lalu berubah menjadi Demak? Karena ulama dengan kekuasaan bergandeng tangan. Karena tak bisa dilepaskan kekuasaan ini tanpa polesan, tanpa motivasi. Kalau sudah doamu kabul, seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau satu suami ibu adil, tak mungkin ibu mau berbagi dengan yang lain. Pas giliran itu mati mikir. Mik aja takut, apalagi laki-laki. Kalau Tuan kepegang Kamis, belikan saya kuini. Memang bapak tuh kumis, tapi takut sama bini. Yang kumisnya tersinggung pula. Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah dengan kekuasaan itu jauh lebih macam inilah jalan ke Batu Tilam nih. Kemana lah kita mau mengadukan itu? Tapi kalau duduk bersama kita, ada anggota dewan, udah kita tak perlu kita bercakap. Kami kemarin masuk ke dalam ini tak perlu. Selama di sini tak ada kita bercakap. Tengoknya aja kan semalam jalan tuh kan. Udah kata dia. Pak Sekda Kampar ada, Pak Dewan ada. Tak khawatir kita macam-macam. Kenapa? Pak Kejati ada. Macam-macam Pak Udah lah. Nah, malu susah itulah enaknya kalau mau dia jalan-jalan. Tapi kalau tak mau jalan ke dalam kemari itu susah kita yang tunggang langgang lintang pukang masuk ke dalam. Setelah foto-foto pulang kita, ini sekarang mana ada signal, pulang nanti kita upload, tiba-tiba sorenya langsung kita tengok foto-foto kita yang pagi tadi rupanya di-upload mereka ke channel dia. Channel pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, iklan Batu Tilam. Awak pun menengok menganggap, ini foto kami tadi ini. Kau yang dapat gaji. Kau yang punya mobil dinas. Kami yang tunggang langgang masuk ke dalam, membawa beras, membawa itu, membawa ini. Ini kok dituliskan hilang pahala, sudah apa? Cerita tentang Maulana Malik Ibrahim, cerita tentang As-Samarqandi, cerita tentang Wali Songo. Pada akhirnya memang kita hanya sepotong cerita. Cerita apa yang mau kita tinggalkan tuh anak-anak kita? Alhamdulillah, saya yakin dan percaya cerita Atos, cerita Kejati, cerita rombongan Pemda Kampar, cerita Pak Dewan, ceritanya semua adalah cerita tentang keindahan ketika kita di Batu Tilam. Abang kemarin ada jalan-jalan sama Ustaz Salim sama Ustaz Somad. Oh iya, Batu Tilam. Cemana? Waktu kami turun ke bawah mandi air terjun tuh, ngap-ngap bau napas kanan. Cerita lah dia ke anak cucunya macam mana itu kan. Padahal anak cucunya kan tak tahu, kita yang tahu. Orang itu kan naik motor ya. Kita yang jalan kaki ya. Artinya apa? Sepotong cerita inilah cuma yang kita tinggalkan. Mau kita tinggalkan cerita tentang Fir'aun? Bisa. Mau cerita tentang Namrus? Bisa. Mau meninggalkan cerita tentang Qarun? Bisa. Mau tinggal cerita tentang Musa pun bisa. Mau meninggalkan cerita tentang Ibrahim pun bisa. Cerita apa yang mau kita tinggalkan? Alhamdulillah, hidup hanya sepotong kenangan. Kalau ditanya saya, apalah kenangan Ustadz dengan Pak Kejati? Apalah kenangan Ustadz dengan Pak lupa pula nama. Kalau Tuhan pergi menyemat bersama kawan, memang susah kita ingat kalau kita belum sarapan. Kan memang subuh pagi ini kan judul cerita kita tadi ini kultum menjelang matahari terbit. Jadi matahari terbit waktu pun habis sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan hari ini niat tulus yang disampaikan Ustadz Al-Nofdinar tadi bagaimana supaya jalan dari mulai Kuntu sampai ke batas masjid itu
supaya mobil yang rendah bisa jalan. Kira-kira bisa tuh Pak Wahid ya? Bisa dia masuk jalan mobil yang biasa jalan sampai. Adapun dari masjid kemari tak usah diperbaiki. Memang buat sehancur-hancurnya. Supaya ojek laku. Karena kalau itu diperbaiki juga, apa pemasukan orang ini nanti kan? Kalau diperbaiki juga yang dari masjid itu ke sini, apa lagi guna mobil atas itu lagi? Museumkan aja lah itu. Jadi memang yang dari masjid ke sini, kita biarkan lumpur-lumpur hancur-hancur situ nanti kita naik motor begitu segala macam. Memang di situ ada tak off-road itu. Jadi jangan pula off-roadnya dari mulai untuk sana hancur kali kita macam terakhir itu. Jangan buat malam sampai beberapa kawan kita tobat datang rumah dah. Oh di sana tak usah lah Pak Ustaz, banyak amal soleh yang lain gitu deh. Nah itu jadi pohon untuk yang ini nanti diedit. Yang tak ikut itu kan tersinggung dia. Nah itu. Jadi supaya sahabat-sahabat kita, anak-anak muda itu punya income pemasukan. Di mana tempat rest areanya? Itulah di masjid itu. Di masjid itu tempat sholat, tempat ada pula tanah wakaf, ada yang berwakaf masjid. Kita jagalah itu dengan baik-baiknya. Masyarakat kita sadarkan, dakwah ke dalam, kita pun bisa masuk kemari, iklannya terus berjalan. Yang pada akhirnya, walaupun tak disebut orang, tak ada disebut orang, nanti ujung-ujungnya apakah ingat mereka dengan kita? Belum tentu. Pas 10-20 tahun lagi ditanya orang, siapa yang pertama kemari? Dinas pariwisata, kata orang. Mana buktinya? Ini ada korannya, kata dia. Dia yang punya koran, kita tak ada. Walaupun koran itu pesan dari Raja Muhammad V kepada anaknya. Nah, kalau kau baca koran, yang betul itu cuma 2. Yang pertama tanggal, yang kedua harga. Iya. Tapi insya Allah catatan malaikat tak pernah salah. Insya Allah. Ustadz Salim di Yogyakarta, Pulau Jawa, orang Jawa, bahasa Jawa, pakai belangkon. Saya orang Melayu, Pulau Sumatera. Tak ada titik temu antara kami berdua. Saya kalau menunjuk begini, dia begini. Tak sama. Saya kalau bersuara keras-keras. Kenapa? Kita tinggal di gunung, angin kencang. Tak bisa pelan-pelan kan. Beliau cakapnya lembut, nyaris tak terdengar. Kenapa kami bisa bersama? Kulit lain, wajah lain. Kenapa bisa bersama? Ini masalah hati, guys. Kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu macam pasukan bala tentara. Fama ta'arafa min talaf. Kalau hati itu banyak kesamaan, dia akan saling mendekat. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian. Itu bercampur aduk, bercampur baur. Tapi begitu komandan sudah mengatakan acara dimulai acara penaikan bendera, siap gerak. Maka yang tentara akan merapat dengan tentara, yang angkatan laut akan merapat dengan angkatan laut, yang angkatan darat akan merapat dengan angkatan darat. Kenapa? Karena dia akan melihat mana titik kesamaan. Jadi kalau ada kawan, sahabat, saudara yang tak sampai ke Batu Tilam, tidak bisa kita paksakan. Memang ruhnya beda dengan ruh kita. Salam. Bagi dia ke Batu Tilam ini penderitaan. Bagi kita ke Batu Tilam ini kenikmatan. Memang susah untuk meyakinkan bahwa bunga mawar itu wangi kepada lalat. Lalat tak bisa mencium indahnya bunga mawar. Tolong kamera ini matikan aja. Itu. Kita rindu dengan Batu Tilam ini. Masya Allah. Apa kata Mas Faiz semalam begitu sampai? Apa kata Mas Faiz begitu sampai semalam? Aduh nggak enak ya, nggak seru kata dia. Bagi mereka kering jalan itu cepat sampai asar. Masa makan siang dilipat kain, sholat zuhur, asar sudah sampai ke Batu Tilam. Nggak menarik sama sekali bagi mereka. Nggak menantang bagi mereka. Kalau perlu kita cari tempat yang lebih menantang Ustaz kata. Jadi tolong surveikan Ustaz. Yang tempat-tempat yang mendekati sakaratul maut lah. Jadi
Fama ta'arafa minha talaf. Kalau memang hati itu sudah dekat, tapi kalau wa ma tanakara minha talaf. Tapi kalau sudah hati itu tak cocok, setempat tidur pun tak bisa bersama. Makanya muncullah cerita satu tempat tidur, mimpi beda. Tapi kalau kita sudah bersama, lain perut, lain ayah, lain ibu. Saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri tadi malam. Antara Bang Idris dengan Bang Ustadz Salim ini kan tak pernah berjumpa. Dunianya pun berbeda. Yang satu dunia keadilan, yang satu dunia pengadilan. Tapi pas ngobrol mereka tadi malam saya tengok, Masya Allah, dari mulai pil awet muda, nyambung orang di semua. Sampai saya tak sadar jam berapa orang itu tidur tadi malam. Ada sebagian orang yang ngejek. Kata dia, kalian jauh-jauh pergi bukan beramal soleh. Ngobrol, ketawa, cekikikan, makan, minum. Apalah amal kalian? Tapi kalau kita melihat dari aspek yang lain. Ngobrol, ketawa, cerita. Ketika ngobrol dan cerita itu, kita tidak pakai narkoba. Kita tak berzina. Kita tak korupsi. Kita tak makan haram. Jadi dengan duduk-duduk ngobrol ini, kita sudah meninggalkan dosa. Orang selalu menganggap bahwa yang namanya pahala itu baca Quran, zikir, sholat. Betul. Tapi ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Apa? Meninggalkan dosa. Makanya kalau ada anak-anak muda, aku ini kenapa Ustaz? Bahwa aku mau tidur aja. Tidurlah kau. Karena dengan tidur itu kau tak pakai narkoba. Tapi saya tidurnya setelah makai Pak Ustaz. Ini parah ini, parah. Sejauh ini yang paling jauh. Kalau bisa jangan ya deh ya. Jadi kita selalu merindukan kapanlah jadwal datang ke Batu Tilam. Bukan batu tilamnya, bukan belumpur-lumpurnya, tapi ketemu dengan siapa? Puas kata dia. Ruh itu selalu rindu ingin bertemu, ingin berjumpa. Maka kalau sudah satu hati kita, dia kan ini cangkangnya aja ini. Ini kan casingnya aja ini. Kulit, darah, daging, kuku, bulu, sum-sum, tulang. Berhenti darah mengalir, berhenti jantung berdetak, darah berubah menjadi nanah, busuk, makanan, santapan, cacing tanah. Dokter cuma bisa menjawab sampai pada detak jantung. Dokter, kenapa kita hidup? Karena berdarah. Kenapa darah mengalir? Karena ada jantung. Kenapa darah bisa mengalir ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke otak? Karena jantung berdegup dan berdetak. Ketika pertanyaan terakhir, kenapa jantung berdetak? Habis ilmunya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berdegup, berdetak. Saya cemaskan semalam waktu balik dari air terjun itu. Terus sempat tiba-tiba berdegup terakhir. Kalau saya yang terakhir tak apa-apa, selesai masalah. Jamaah yang terakhir. Bawa jenazah bukan senang. Belum lagi keluarganya melapor. Tapi alhamdulillah, begitu sampai semua, cuma aman, saya tengok. Aman Pak Ustaz, aman. Alhamdulillah. Itulah cuman jantung, berdegup, berdetak. Berapa banyak orang habis olahraga mati. 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga, jogging. Habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini tak olahraga lagi pula. Berapa banyak orang habis treadmill mati. Sementara malaikat maut datang. Sementara jantung berdegup. Sementara darah mengalir. Itulah yang kita manfaatkan untuk jalan ke sana, jalan kemari. Pada akhirnya kita hanya tinggal cerita. Dan orang akan bertanya, apalah kenangan kau sama Ustaz Somad? Kami ke Batu Tilam. Apalah kenangan kau sama Ustaz Salim? Kami ke Bagan Beniau. Apalah kenangan kau sama Ustaz Hamad? Ustaz Hamad waktu kami imam sholat subuh itu. Masya Allah. Hal ataka hadithu Musa. Biasa Musa. Ini Musa. Orang Betawi dia rupanya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Sebelum sholat tadi itu maka disampaikan Ustaz Hamad. Ini imam akan membaca qiraat Imam Al-Kisai. Supaya apa? Supaya makmum ini paham duluan. Karena kalau tidak, andai tak disampaikan Ustaz Hamad tadi. Begitu dibacanya, Al-ataka hadithu Musa. Langsung bisik, langsung ISIS. Langsung kata ketahuan semua dulu. Oh, memang betul lah Ustaz Somad itu sesat. Kawan-kawan dia sesat. Saya dah.
Rupanya bacaan sholat itu banyak. Jadi mereka memancing. Ustadz Salim ini dikawal dengan 2 pengawal. Sebelah kanannya Ustadz Ahmad, hafal Quran. Sebelah kirinya Ustadz Adit, tamat dari Al-Muqaddasah, hafal Quran juga. Berjalanlah mereka bertiga. Ustadz Salim, Ustadz Ahmad, Ustadz Adit. Yang menyuting Ustadz Ali dari belakang. Orang kedua ini hafal Quran, yang paling banyak pahalanya Ali. Karena sekali jadi imam tadi. Tapi karena direkamnya, diuploadnya terus berkali-kali pahala. Jadi pahala itu tidak hanya sekedar menghafal Quran. Ini yang syuting-syuting ini. Entah hidup atau tidak yang kamerain. Berapa kali kita disyuting orang pas kita minta, Allah Pak Ustaz, habis baterai dari ini. Putus gitu dia. Jadi tidak, amal soleh tidak hanya dalam bentuk ritual. Lebih daripada itu adalah amal soleh. Kami Pak Ustaz tidak tahajud kami sampai hitam kening kami. Kami tidak bisa menghafal Quran karena keterbatasan kami. Kami hanya bisa membawakan mobil kami. Siapa yang bisa sampai kemari? Ustaz menghafal Quran bisa sampai kemari? Sampai kemari karena mobil-mobil atas. Sampai kemari. Yang tak atas Pak Ustaz, yang tak atas pun sampai juga kemari. Yang tak disebut sesinggung pula. Jangan. Kunci mendengar tausiah seseorang ini satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pula meninggal. Alhamdulillah bisa kita bersilaturahim. Almarhum. Saya memancing-mancing orang ini ketawa senyum ini sebetulnya mau menengok. Lepas tidak dia plong. Tapi kalau ditengok dari ketawanya lepas. Karena ada juga orang yang beberapa kali kita pancing tak lepas. Tapi bisa lepas. Senyumnya pun. Tapi kalau aku tengok memang lepas. Bebas sampai kemari Pak Ustaz. Alhamdulillah bebas saya. Bebas dari apa? Bebas dari WA istri. Oh tidak Pak Ustaz ya. Sebentar-bentar miss call. Sebentar-bentar. Di sini Pak Ustaz tenang kali. Bisa tak kita tambah 2 hari lagi Pak Ustaz? Ada pula yang mau menawarkan Starlink. Ustaz nanti di Batu Tilam kita hidupkanlah Starlink. Udah jelas kawan-kawan tuh mau mematikan handphone. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang berbahagia karena Allah, maka nanti dia di surga pun juga akan tersenyum berbahagia. Orang yang berbuat dosa dalam keadaan bermaksiat ketawa, maka masuk neraka jahanam dalam keadaan menangis. Ketawa kita bukan karena pesta narkoba, ketawa kita bukan karena hasil korupsi, ketawa kita bukan zina, kita ketawa karena bahagia. Kenapa bahagia? Karena tak turun hujan malam ini. Kalau turun hujan berpikir juga kita obatnya salah. Alhamdulillah indah tenang. Datanglah sahabat yang berkulit hitam memeluk Nabi SAW. Kenapa kau peluk aku, kata Nabi? Aku ini berkulit hitam, miskin, susah, budak hamba saya. Tak mungkin rasanya aku nanti berjumpa dengan engkau ya Rasulullah di akhirat. Engkau Nabi, putih, Quraisy, mulia. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang berkumpul ke sini, mengeluarkan duit, minyak, ongkos mobil kotor, rusak, diperbaiki, mati. Membawa beras, segala macam kesusahan, kesulitan. Maka insya Allah bersama kita di Batu Tilam ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi menyabit mengambil kubis karena matahari sudah terbit, berarti waktu ceramah sudah habis. Kalau dapat saya sampaikan di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solihah, diberikan kita kekuatan sementara hidup ini kita berdakwah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah segala maksud niat baik kami ya Allah. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampunkan segala silap salah dosa kami ya Allah. Anzilis sakinata fi qulubina. Masukkan ketenangan dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah.
min hafizil Quran, menghafal Quran seperti Ustaz Adit, seperti Ustaz Ahmad yang memimpin kami sholat subuh tadi dengan suaranya, dengan hafalannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah segala amal kami, waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Allahumma rzuqna sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal, jadikan kami kalau berkata kata-katanya jujur, kalau beramal amalnya ikhlas, hanya mengharapkan balasan darimu saja ya Allah. Tahhir qulubana minal hasadi wal kibriyai wal azamati wan nifaq, bersihkan hati kami dari munafik, dari sifat angkuh, sifat sombong, merasa lebih mulia dari orang lain ya Allah. Rabbana ja'al bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, bukakan pintu hati kami, hati jamaah kami, sehingga dapat menerima dakwah ini dengan baik ya Allah. Allahumma dufa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami sedang teraniaya di Palestina. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh agama kami Israel laknatullah alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Berikutnya kita dengarkan arahan langkah kita berikutnya kepada Ustaz Al-Nabinar, persilakan.